Masak pindang patin buat makan siang Karena hari sekarang ini. Lagi renovasi kecil-kecilan dan rencananya kita mau bikin kamarnya Mas Azam dan Ade Waldan. Jadi rencananya hari ini Mbak Nur mau masak pindang ikan patin buat makan bersama Pak Tukang. Pak Tukangnya masih saudaraan Mbak Nur sendiri. Jarang-jarang banget Mbah ini bisa makan bersama di sini, paling 1 tahun sekali, yaitu ketika Lebaran. Nah, mumpung Mbah lagi bikin kamarnya Mas Azam, hari ini Mbak Nur rencananya mau masak buat makan bersama. Karena stok kunyit di dalam rumah itu sudah habis, jadi Mbak Nur inisiatif mau ngambil kunyit di samping rumah. Tapi berhubung kunyitnya ini susah dicongkel pakai pisau, alhasil di sini Mbak Nur ngakal ngide pakai tembilang. Ketika kunyitnya sudah keluar dari tanah, tiba-tiba si ayam udah mulai pada matokin. Jadi di sini Mbak Nur cepet-cepet buat ngambilin si kunyit agar tidak dimakani sama ayam. Kemudian tanah bekas galiannya ditimbun lagi agar kunyitnya bisa tumbuh. Yang bantuin Mbah buat bikin kamar ini adalah Pak suami sendiri, yang mana rencananya hari ini rumah Mbak Nur itu mau disekat 2 karena berhubung bangunan Mbak Nur itu berupa ruko. Berhubung ketika bangun pertama dulu tidak langsung disekat, jadi kelihatan sempit antara ruang keluarga dan juga tempat usaha. Apalagi sekarang Mas Azam dan Adik Waldan itu udah besar, jadi sangat tidak memungkinkan lagi kalau mereka berdua harus tidur sama emak bapaknya. Biasanya Mbak istirahat itu di jam 12 siang, tapi Mbak Nur belum juga matengan. Nah, ini tuh Mbak Nur buru-buru banget buat langsung masak. Untuk berbumbuannya ada bawang merah, bawang putih, asam kandis, serai, dan juga kunyit. Agar berasa lebih pedasan, Mbak Nur tambahkan sedikit cabai rawit. Sebenarnya masak pindang patin ini Mbak Nur bikin 2 versi. Versi pertama itu tidak pakai cabai sama sekali, dan yang versi kedua ini pakai cabai rawit. Ukuran ikan patinnya ini lumayan besar, bisa dilihat dari potongan kepalanya aja sebesar ini, dan semuanya ini langsung aja Mbak Nur masak. Kalau nggak salah kemarin Mbak Nur beli 1 ekornya ini hampir 2 kilo. Tambahkan garam dan juga sedikit penyedap rasa agar ikan patinnya berasa lebih enakan. Kemudian ditunggu sebelahnya. Di sini Mbak Nur mau goreng kerupuk buat temen cemilan makan siang kita nanti. Kalau mau makan rame-rame seperti ini, yang namanya kerupuk jangan sampai ketinggalan karena itu merupakan salah satu penambah selera makan. Untuk kerupuk yang Mbak Nur goreng di sini kerupuk ikan, dan untuk mereknya sendiri Mbak Nur juga kurang tahu. Tapi rasanya itu enak banget. Bisa dikatakan setiap hari Mbak Nur bikin cemilan kerupuk goreng seperti ini. Tapi jangan salah sangka, ini tuh hanya ketika ada Mbah kerja aja. Kalau hari biasa mah Mbak Nur nggak pernah goreng-goreng kerupuk. Beginilah masa kalau udah diburu-buru waktu, apalagi sebentar lagi saatnya makan siang dan Mbah istirahat. Nah, di sini tuh Mbak Nur harus benar-benar gercep bisa memanfaatkan 2 kompor ini sekaligus. Pindang patinnya sudah mateng dan saatnya buat makan siang. Pas banget. Sekarang jadwalnya makan siang, lauknya juga udah matang. Tapi sebelum itu Mbak Nur mau salin dulu kerupuknya ke dalam toples karena ini tuh mau ditaruh di depan buat cemilan Mbah dan juga Pak suami yang lagi kerja di depan. Kerupuknya sudah diwadahi ke dalam toples dan saatnya kita makan siang. Mari makan semuanya.